Kembali lagi di Rakyat Bersuara. Kali ini saya akan berikan kesempatan pada Bung Geis Halifah. Nanti setelah Bung Geis Halifah, saya juga akan berikan kesempatan pada para supporter yang ada di sini. Satu supporter akan menanyakan kepada dua calon yang lain. Tentu bukan calonnya, nanti setelah Bung Geis. Sekarang Bung Geis saya berikan kesempatan. Silakan Bung Geis. Saya boleh nanya satu persatu untuk ketiga calon? Boleh, harus adil. Satu persatu. Pertama kepada Pak Kun ya. Oke. Anda membawa slogan aman yang diawali dengan adab. Betul. Secara adab, bagaimana pertanggungjawaban Anda? Saya orang yang suka yang kritis-kritis saja. Bagaimana pertanggungjawaban Anda ketika Anda mengambil KTP saya untuk pencalonan Anda? KTP saya yang Anda ambil. Saya punya buktinya kalau perlu bukti. Bagaimana itu bisa dikatakan aman, bagaimana itu bisa dikatakan adab. Silakan. Tapi kalau perlu bukti ada di HP saya. Oh, silakan Bang Kun. Baik, jadi saya nggak tahu mengenai KTP Bapak bisa masuk di kami, tapi yang jelas tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Kemudian yang perlu dilihat bahwa memang saat itu jumlah yang dimasukkan kuantitasnya jumlahnya sangat besar. Total berapa? 677.000. Oke, baik. Dan waktunya yang diberikan itu sempit sekali, hanya 3 hari ya. Jadi jumlah orang-orang yang memasukkan jumlahnya sangat besar, para LO, kemudian juga para relawan dari berbagai sumber data juga bekerja pagi, siang, malam ya. Jadi memang benar-benar kami tidak ada unsur kesengajaan terhadap hal itu. Yes. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Kun Wardana. Oke? Makasih, saya tidak ingin memperpanjang. Walaupun saya tidak puas. Tapi ngeri pertanyaannya nih Bang Geis nih luar biasa. Ini saya harus sampaikan ya. Jadi apapun yang di sini pertanyaan ini fair. Semuanya bertanya tanpa diberikan kisi-kisi terlebih dahulu. Termasuk juga para calon wakil gubernur. Ya, kan sama yang di sekali. depan kita calon wakil gubernur kita. Jadi kalau kita tidak kritisi dari sekarang, mau ngapain gitu loh. Luar biasa. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu Bang Geis. Karena kan kita akan memberikan amanah kepada mereka kan. Amanah itu kan harus dipertanggungjawabkan. Ya, silakan. Ke Pak Sus, saya mencatat dengan tinta tebal pernyataan Anda dua, saya garis bawahi. Atas permintaan Presiden terpilih, maka Ridwan Kamil ke Jakarta. Itu pernyataan Anda kan. Lalu ada syarat wakilnya harus dari PKS. Betul? Betul Pak Geis. Itu semakin mengkonfirmasi aja. Pertanyaan saya dijawab pendek aja pertama. Bagaimana Anda melihat demokratisasi di dalam konteks Pilkada Jakarta? Demokrasi dalam konteks Pilkada Jakarta. Proses pencalonannya. Ya, yang jelas bahwa proses pencalonan kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kan. Ya, sebetulnya kan seperti PKS ini sejak awal ini ingin mendukung Pak Anies. Kami hanya saja PKS hanya dapat 18 kursi di Jakarta. Padahal syarat untuk bisa mencalonkan adalah 22 kursi. Pertanyaan saya demokrasinya. Ya, tentu saja namanya demokrasi. Ya, pada dasarnya tentu saja tadi bahwa aturan-aturannya pada akhirnya kan demokrasi kan suara terbanyak kan Pak. Ya. Itu kan intinya begitu. Nah, sedang prosesnya itu ya tentu ada yang kadang-kadang mungkin secara publik bisa diterima, bisa tidak diterima. Kan begitu. Nah, intinya adalah dalam konteks Jakarta ini bahwa aturannya sudah mengikat bahwa sebelum ada MK ya. Sebelum ada MK. Tapi kan kemudian MK keluar kan. Yang pada akhirnya memberikan kesempatan. Jadi bicara sebelum keluar MK, aturannya adalah 22 kursi. Tetapi setelah MK membacakan keputusannya, tanggal 20 Agustus, artinya memberi kesempatan
yang di bawah 20% bisa mencalonkan diri. Kan begitu, Pak? Ya, sebentar. Maksud Bung Ges gitu, kan bukan yang lalu, maksudnya ke depan kan? Nah, sebentar, saya mau ke lalu baru ke depan. Karena ini soal rekam jejak. Secara demokrasi, Anda melihat 12 partai mencalonkan Anda di tanggal 19 Agustus. 19, betul. Betul, Pak Ges. Apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Ya, yang jelas Apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Bentar Bung Ges, nanti kita akan bicara. Tapi Karena dengan cara seperti itu tidak ada calon lain yang bisa tampil kecuali yang kotak kosong atau independen. Mematikan dari partai. Bung Rano tidak akan tampil di sini. Kalau tanggal 19 Agustus itu tidak ada perubahan dengan MK. baik. Dan Ini itu pertanyaan sudah lebih terakhir. dulu. Jadi secara adab, secara demokratis itu bagaimana? ya kembali jawab ya. Silakan. Ya. Jadi kembali kepada tadi ya aturan yang berlaku itu. Bahwa PKS pada dasarnya kan sebetulnya juga menginginkan bisa mencalonkan. Tetapi kan Ya, kembali pertanyaannya itu secara adab, beradab tidak? Oke, cukup Bung Ges, cukup. Nanti kita akan berikan kesempatan. Setelah itu Bung Ges nanti ke Bang Dul. Silakan. Jangan Ya. potong dulu Bung Ges ya. ya sekali lagi bahwa tentu saja bahwa untuk bisa mencalonkan itu tadi karena ini kembali kepada demokrasi yang sudah kita sepakati bersama bahwa aturan-aturan yang sudah diputuskan itulah yang berlaku. Pada dasarnya kan begitu. Artinya kita kan sudah menyepakati demokrasi. Nah, karena demokrasi itu adalah suara terbanyak dan aturannya seperti itu, ya kita mengikuti itu. Kalau saja, terus terang aja ya, MK kan memutuskan tanggal 1. Kalau saja waktu itu MK tidak memutuskan tanggal 20, barangkali PKS tidak ada berada di KIM. Karena waktu itu kita sudah komit akan mengusung aman Anies Baswedan Sohibul Iman. Ya. Tetapi kan kemudian Eman, supaya nggak makin panjang kebohongannya. Cukup, saya pikir cukup. Enggak, sebentar. Karena setelah tanggal 19 MK memutuskan, Ya. lalu hari Rabunya, hari Rabunya kalau nggak salah hari Selasa. hari Selasa. Hari Jadi, Selasa, hari Rabunya ada rapat Bang Ges. badan legislatif Bang di Ges, DPR. saya mohon maaf. Lalu PKS ada di sana yang menolak keputusan MK dan menyetujui RUU Pilkada. Saya bicara begini, ini karena kita bicara ke depan, apa yang Bang Ges sampaikan sudah waktu itu kita sampaikan di Rakyat Bersuara juga. Jadi Enggak, perlu ini dijawab. kebetulan Pertanyaannya cukup, Bang ada Ges. orang yang lahir dari proses itu. Saya ingin Baik, kita jelas. tahu bahwa pertanyaannya sudah cukup PKS ada dan di situ, jangan kan? dipotong lagi. Nanti silakan ke Bang Dul. Kita harus hormati sama-sama. Saya hormati Bang Ges, saya hormati juga Pak Suswono. Jadi sudah cukup pertanyaannya. Oke, artinya tidak terjawab. Cukup pertanyaannya, cukup. Silakan ke Bang Dul. Tadi sudah dijawab. Saya pikir juga nanti publik juga akan nggak akan paham soal ini karena ini kaitan ke Anies Baswedan. Ya. Saya tahu arahnya ke sana. Bukan. Silakan ke Bang Dul. Tidak hanya Anies Baswedan. Ini seluruh proses yang ada di Indonesia Dan saya harus mohon maaf, saya Bang Ges ini sudah pernah disampaikan waktu itu di Rakyat Bersuara. Jadi saya pikir cukup. Silakan. Oke. Ke Bang. Terima kasih Mas Aiman. Terima kasih. Terima kasih Pak Sus, walaupun Anda tidak mampu menjawabnya. Bang Rano, ya, Pak. dari yang Anda ceritakan tadi dan ketiga-tiganya, ada yang saya sayangkan, ada satu hal yang tidak menyentuh sisi budaya di Jakarta ini. Saya teringat di bulan Juni 2022 bersama teman-teman, saya kebetulan ketua umumnya, ketua umum Sepenis, saya mengajak anak OSIS di Jakarta, OSIS SMA 7 juga, membuat lomba konten kreasi destinasi wisata di Jakarta. Itu diikuti oleh 4.000 murid, siswa-siswa SMP SMA Jabodetabek. Dan hasilnya itu sangat amat mengagumkan. Sangat amat mengagumkan. Jadi mereka membuat video pendek, membuat foto dan segala macam. Lalu di masa yang sebelumnya, sepanjang Sudirman Tamrin itu ada musik tepi barat. Jadi ada orkestrasi dalam program Pemprov DKI itu yang memberikan ruang untuk budaya dan seni di Jakarta. Bahkan kalau tidak ada COVID, street galeri di tim itu udah berjalan. Jadi trotoar di tim itu, dan saya tidak juga setuju dengan kritiknya Bang Rano, karena trotoar di tim itu penting, besar itu, karena itu akan menjadi street galeri titiknya itu, sebelum menuju tim. Jadi bagaimana Anda seorang
insan film melihat fenomena yang Jakarta sudah sedemikian rupa dibuat kemarin-kemarin ya. Apakah itu juga akan memberikan ruang yang semacam itu ke depannya? Baik, Bang Gis. Saya tahu Bang Anies membangun trotoar, memperluas trotoar pasti dengan tujuan. Saya melewati Jalan Tamrin dengan trotoar yang luas, saya bernapas panjang. Tapi kemarin sewaktu saya ke tim, trotoarnya besar, jalannya sempit. Saya tahu bahwa tempat itu akan menjadi panggung performance anak-anak. Cuman kemarin pada waktu saya ke tim, rekan-rekan seniman di sana bertanya tentang bagaimana tim ini harus berjalan. Saya tahu Bang Gis, saya pernah ketemu Bang Anies waktu di Komisi 10. Pada saat Bang Anies revitalisasi tim, saya bilang sebagai seniman saya setuju revitalisasi tim. Cuman memang pada waktu itu Pemda DKI memberikan hak pengelolaan selama 28 tahun kepada Jakpro. Ini gak ketemu Bang. Gak ketemu. Jakpro tentu dia bicara investasi 1,7 triliun yang harus dikembalikan. Sementara ke seni tidak bisa menghitung kalkulasi. Itu yang gak ketemu. Nah makanya kemarin saya ke tim. Ini bicara tentang kebudayaan. Saya berharap tim itu menjadi ruh kesenian Jakarta. Apapun masyarakatnya. Ini tinggal ketemu antara pengelolaan dengan para seniman ini. Kemarin saya ketemu dengan ada Mbak Ratna Rianti Arnono, bayangin Mbak harus nyewa ruangan untuk 4 hari 250 juta. Akibatnya kita jual tiket mahal, penontonnya cuma 40. Ini kan nggak ketemu Bang Gis. Saya paham, Bang Anies membuat sesuatu pasti punya tujuan. Cuman memang berhenti karena ada pandemi yang kemudian kita nggak tahu akan menjadi apa. Itulah makanya saya berharap, saya membaca visi misi Bang Anies yang kemarin beliau rilis. Itu barangkali itu harus kita lanjutkan. Sekarang pada kenyataannya Bang Anies tidak ikut dalam perjalanan ini. Tinggal Bang Anies mau serahkan kepada siapa visi misinya. Mau ke satu silakan, mau kedua silakan, mau ketiga alhamdulillah. Tentu saya tidak mendeklar saya adalah seorang budayawan. Tapi saya ada di situ Bang. Makanya saya minta dengan Mas Pramas, saya ingin bangun balai rakyat. Saya ingat waktu dulu saya kecil, saya besar di balai rakyat. Tempat berkumpul anak-anak, berkesenian, berolahraga, berbudaya, PKK bisa di situ, kepemudaan bisa di situ, BLK bisa di situ. Karena kebetulan saya di tempat sebelah rumah saya balai rakyat waktu itu Bang Gis. Sekarang balai rakyat sudah banyak yang rubuh. Nggak ada ruang buat anak-anak tadi berkreasi. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bang. Terima kasih Bang. Baik, tapi sebelum saya mau nanya nih, kira-kira kalau menurut Bang Gis, Mas Anies ke 1, 2 atau ke 3? Kenapa? Mas Anies ke 1, 2 atau 3? Jangan tanya Anies lah, yang hadir di sini Gis Halifah. Tapi kan pendukung Anies Baswedan Iya, bisa tapi merasakan batin. Saya tidak mewakili Anies. Saya tidak. Kira-kira kalau mau jawab bisa kan? Yang pasti saya tidak akan mencalon, saya pribadi. Tidak akan Pribadi nih ya? mendukung dari hasil operasi jahat. Saya tidak akan memilih. Ya. Baik.